A, B, C, D, E, F, G, H pada gambar di samping adalah prisma dengan AB, FE sejajar DC, GH. Panjang AB 4 cm, BC 6 cm, AE 8 cm, dan FB 5 cm. Tentukanlah luas permukaannya. Diketahui panjang AB 4 cm, BC 6 cm, AE 8 cm, dan FB 5 cm. Yang ditanya luas permukaan prisma. Pertama, kita cari dulu panjang EF dengan menggunakan rumus Pythagoras. Maka EF sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kita selesaikan sehingga didapat nilai EF 5 cm. Baru kita cari luas permukaan prisma. Rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 kali, karena alasnya berbentuk trapesium, maka kita gunakan rumus luas trapesium, yaitu setengah dikali jumlah sisi yang sejajarnya, yaitu AE ditambah BF, dikali tingginya yaitu AB, ditambah keliling alas, rumusnya AB tambah AE tambah EF tambah BF dikali tinggi prisma. Lalu kita masukkan angkanya, setelah itu dikali dan dijumlahkan, maka didapat hasil akhirnya 184 cm kuadrat. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672 cm kuadrat. Diketahui diagonal 1 16 cm, diagonal 2 12 cm, luas permukaan prisma 672 cm kuadrat. Yang ditanya tinggi prisma. Langkah pertama, kita cari dulu sisi belah ketupat dengan menggunakan rumus Pythagoras. S sama dengan akar dari setengah D1 dikuadratkan ditambah setengah D2 dikuadratkan. Lalu kita selesaikan sehingga didapatkan nilai S 10 cm. Selanjutnya baru kita cari tinggi prisma dengan menggunakan rumus luas permukaan prisma. Kita tuliskan rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya belah ketupat, maka kita gunakan rumus luas alasnya setengah kali D1 kali D2 dan keliling alasnya 4S. Kita masukkan nilai yang diketahui sehingga kita dapatkan nilai tinggi prisma 12 cm. Diketahui luas permukaan prisma tegak segi 4 beraturan 864 cm kuadrat dan tinggi prisma 12 cm. Tentukanlah panjang sisi alas prisma tersebut. Diketahui luas permukaan prisma 864 cm kuadrat, tinggi prisma 12 cm. Yang ditanya panjang sisi alas prisma. Maka untuk menjawabnya, langkah pertama kita gunakan rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Karena prismanya tegak segi 4, maka kita misalkan alasnya persegi, sehingga rumus luas alasnya S kuadrat dan keliling alasnya 4S. Kita masukkan nilainya sehingga kita dapatkan persamaan S kuadrat ditambah 24S dikurang 432. Lalu kita faktorkan persamaannya menjadi S ditambah 36 dan S dikurang 12. Maka S ditambah 36 sama dengan 0, S sama dengan min 36, dan S dikurang 12 sama dengan 0, S sama dengan 12. Kita misalkan S1 dan S2. Nah, untuk panjang sisi alas prisma, kita ambil
nilai S yang positif, sehingga panjang sisi alas prisma adalah 12 cm. Gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Panjang AB 6 cm, BC sama dengan AD sama dengan 5 cm, CD 14 cm, dan AE 15 cm. Luas permukaan prisma adalah, yang diketahui dari soal, kita letakkan pada gambar supaya memudahkan kita. Yang ditanya luas permukaan prisma. Maka langkah pertama, kita cari dulu tinggi trapesium, yaitu akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kita selesaikan, maka kita dapatkan tinggi trapesium 3 cm. Lalu baru kita cari luas permukaan prisma. Kita masukkan rumusnya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya setengah kali AB ditambah CD kali tinggi trapesium. Lalu ditambah keliling alasnya, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kita masukkan nilainya, kita selesaikan, sehingga kita dapatkan hasil akhirnya 510 cm kuadrat. Diketahui luas permukaan prisma segi 4 adalah 500 cm kuadrat dengan tinggi 10 cm. Jika alas prisma tersebut berbentuk persegi panjang, maka tentukan kemungkinan-kemungkinan ukuran panjang dan lebar prisma itu. Diketahui luas permukaan prisma 500 cm kuadrat. Tinggi prisma 10 cm. Yang ditanya, kemungkinan nilai panjang dan lebar prisma. Untuk menjawabnya, pertama kita tulis dulu luas permukaan prisma sama dengan 500. Lalu, kita masukkan rumus luas permukaan prisma. Nah, kita ganti rumus luas alasnya, panjang kali lebar, dan keliling alasnya 2 kali buka kurung P ditambah L tutup kurung. Kita selesaikan sehingga kita dapatkan persamaan panjang kali lebar ditambah 10 dikali buka kurung P ditambah L tutup kurung sama dengan 250. Nah, untuk mengetahui berapa nilai P dan nilai L, kita misalkan P 10 dan L 7,5. Kita masukkan ke persamaan. Jika hasilnya sama dengan 250, maka nilai P dan nilai L bisa kita gunakan. Kita misalkan yang kedua, P sama dengan 15 cm dan L 4 cm. Kita masukkan ke persamaan. Nah, ternyata hasilnya juga sama, yaitu 250. Jadi, nilai P dan nilai L yang kita gunakan adalah P 10 cm dan L 7,5 cm dan P 15 cm dan L 4 cm. Untuk kemungkinan nilai P dan L prisma berikutnya, silahkan dicobakan sendiri ya. Garasi dirancang dengan hanya memiliki 1 pintu dan 1 jendela. Pak Sinaga memilih model garasi dengan letak jendela dan pintu ditunjukkan oleh gambar berikut. Ilustrasi berikut menunjukkan model berbeda yang dilihat dari belakang garasi. Hanya satu ilustrasi yang cocok dengan model garasi yang dipilih Pak Sinaga. Model manakah yang dipilih oleh Pak Sinaga? Dalam menjawab soal ini, pertama coba perhatikan gambar garasi ini. Dapat kita lihat bahwa posisi jendela berada di sebelah kanan kita dan dekat dengan pintu garasi. Sekarang, coba adik-adik bayangkan, jika kita berada di belakang garasi, maka pasti posisi jendela menjadi berada di sebelah kiri kita dan letak jendelanya tetap dekat dengan pintu garasi. Maka jawabannya adalah
Yang C.